Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizah, NIM 19010118. Saya mahasiswa Akademi Farmasi Yanasosada Bangkalan, Prodi D3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah kewirausahaan bab 3 yang akan membahas tentang kepemimpinan dalam berwirausaha. Pada bagian pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kepemimpinan. Menurut sejarah, masa kepemimpinan muncul pada abad ke-18. Kepemimpinan sendiri adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Kepemimpinan juga diartikan sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Orang lain di sini maksudnya adalah anggota-anggota yang ada dalam organisasi kewirausahaan. Yang kedua, yaitu sebagai alat, sarana, atau proses untuk membujuk orang agar berusaha melakukan sesuatu secara sukarela. Maksudnya di sini adalah seorang pemimpin itu berhak untuk menjadi sarana dalam menggerakkan seluruh anggotanya untuk melakukan segala kegiatan yang ada dalam bisnis itu. Kemudian yang ketiga, proses mengarahkan atau mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Jadi yang mengarahkan seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan itu digerakkan oleh seorang pemimpin. Kemudian hakikat kepemimpinan di sini ada dua. Yang pertama, proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Hakikat yang kedua, seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri ilmu kepemimpinan menurut Suraji dan Engelbetus tahun 2014 5-6, kepemimpinan merupakan fenomena gejala sosial manusia. Kepemimpinan memiliki konsep teori, dalil, dan rumus-rumus. Kepemimpinan itu objektif, terdapat pada situasi dan kondisi umat manusia. Kepemimpinan itu disusun sistemis, logis, dan memiliki metode yang khas. Kepemimpinan itu dapat diajarkan dan dapat dipelajari. Kepemimpinan itu diangkat sebagai mata kuliah, diajarkan dan dipelajari oleh ribuan lembaga pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan. Kepemimpinan itu dapat dipergunakan meramalkan gejala perilaku yang melakukan kepemimpinan. Dengan demikian, kepemimpinan mencakup pembahasan tentang pemimpin, yang dipimpin, sasaran dan tujuan, kemudian situasi dan kondisi individu kelompok. Nah, dari berbagai definisi tentang kepemimpinan menurut para ahli dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya kepemimpinan itu merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan kelompok dalam situasi tertentu. Kemudian faktor-faktor penting yang dapat dalam pengertian kepemimpinan ada pendayagunaan pengaruh, hubungan antar manusia, dan proses komunikasi, kemudian pencapaian tujuan. Unsur-unsur kepemimpinan menurut Nawawi 1995-15. Yang pertama, adanya seorang yang berfungsi memimpin yang disebut pemimpin. Kemudian yang kedua, adanya orang lain yang dipimpin, maksudnya di sini adalah anggota. Kemudian ada kegiatan menggerakkan orang lain yang dilakukan dengan mempengaruhi dan mengarahkan perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya. Kemudian adanya tujuan yang hendak dicapai, baik yang dirumuskan secara sistemis maupun bersifat sukarela. Yang kelima, berlangsung berupa proses di dalam kelompok atau organisasi, baik besar maupun kecil, dengan banyak maupun sedikit orang yang dipimpin.
Dari konsep atau pandangan tentang kepemimpinan yang dikemukakan para ahli, memandang kepemimpinan dari sudut pandang masing-masing bergantung pada perspektif yang digunakan dan penerapannya pada masing-masing organisasi. Pandangan yang diajukan meninjau dari sudut pandang ada pola hubungan, pendayagunaan pengaruh, kemampuan mengkoordinasi, kemudian kemampuan memotivasi, kemampuan untuk mengajak atau membujuk, kemampuan mencapai suatu tujuan. Pada pembahasan selanjutnya, yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang tugas umum dan peran pemimpin. Jadi tugas pemimpin itu adalah bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, bertanggung jawab untuk menyusun tugas-tugas, menjalankan tugas, menjadi evaluasi untuk mencari optimum yang terbaik, harus bisa menyusun tugas dan mendahulukan prioritas sebagai pemimpin, harus berpikir analitis dan konseptual agar dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang akurat, harus menjadi mediator atau penengah. Jadi, seorang pemimpin itu tidak boleh menanamkan rasa keegoisan, bahkan pemimpin itu harus menjadi penengah pada setiap permasalahan yang ada antar anggota dalam perusahaan ataupun masalah-masalah lainnya. Kemudian, seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. Harus bisa memecahkan masalah seperti yang dijelaskan barusan. Jadi, peran pemimpin dalam organisasi itu ada perencanaan, memandang ke depan, pengawasan, dan mengambil keputusan. Perencanaan di sini dilakukan untuk memutuskan apa yang akan dilakukan atau apa yang akan dikelola pada masa sekarang atau di masa yang akan datang. Kemudian memandang ke depan. Maksudnya memandang ke depan di sini yaitu untuk memberikan jaminan bahwa jalannya proses akan berlangsung tanpa ada hambatan dan penyimpangan yang merugikan. Kemudian di sini ada peran pemimpin yaitu pengawasan. Jadi pemimpin harus meneliti kemampuan pelaksanaan rencana, pemimpin harus meneliti segala pengelolaan dalam organisasinya agar segala hambatan yang mungkin terjadi dapat diatasi dengan sebaik mungkin oleh pemimpin. Kemudian seorang pemimpin itu juga berperan sebagai mengambil keputusan. Pemimpin harus bisa mengambil keputusan terbaik melalui berbagai pertimbangan. Jadi, seorang pemimpin itu berhak atau berperan untuk mengambil satu tindakan atau satu keputusan dengan berbagai pertimbangan, baik itu secara musyawarah dengan berbagai anggotanya atau kesepakatan bersama bagaimana cara memutuskan hal yang terbaik untuk jalannya bisnisnya. Hal yang perlu diperhatikan agar kepemimpinan dapat berperan dengan baik, yang pertama, yang menjadi dasar utama dalam kepemimpinan bukan pengangkatan atau penunjukannya, melainkan penerimaan orang lain pada kepemimpinan yang bersangkutan. Kemudian, efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian, efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk membaca situasi. Kemudian, perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui pertumbuhan dan perkembangan. Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila seseorang mau menyesuaikan cara berpikir dan bertindaknya untuk mencapai tujuan organisasi. Pada pembahasan selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pandangan kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan ini sebagai seni, artinya kepemimpinan akan efektif dan efisien apabila ditangani oleh orang-orang yang bakatnya besar dan tinggi. Jadi, seorang pemimpin ini memang harus yang ditunjuk adalah orang-orang yang memang memiliki tingkat kesenian yang tinggi. Kenapa? Karena suatu organisasi itu pastinya ada keputusan ada di tangan pemimpin.
Dan suatu keputusan itu timbul dari berbagai ide-ide. Jadi kalau semisal pemimpin ini memiliki kesenian yang tinggi, jadi ide yang akan ditimbulkan atau dicetuskan sebagai suatu keputusan itu akan difikirkan secara sekreatif mungkin. Kemudian yang kedua, kepemimpinan ini adalah sebagai ilmu, artinya menitik beratkan pada proses belajar dan latihan. Artinya belajar di sini bisa diperoleh dari masa sekolah maupun perkuliahan, bisa didapat dari suatu praktek atau kerja lapangan seperti halnya magang. Kemudian, seorang yang belajar seumur hidup tidak hanya pada pendidikan formal, tetapi juga belajar pada dunia luar melalui membaca, mendengar, observasi, maupun dari pengalaman pribadi maupun orang lain, baik yang baik maupun yang buruk sebagai sumber belajar. Jadi, untuk proses belajar ini tidak perlu belajar dari orang-orang yang baik saja, melainkan orang yang buruk pun harus dijadikan suatu pelajaran, sehingga kita sebagai seorang pemimpin bisa mengevaluasi antara hal yang baik dengan hal yang kurang baik. Kemudian seorang pemimpin ini juga harus banyak teori, juga harus mengembangkan ilmu-ilmunya, mengetahui teknologi yang sedang berkembang. Jadi kan sekarang teknologi semakin maju. Jadi, kepemimpinan itu memang seharusnya lebih memandang masa perkembangan zaman. Kemudian, seorang pemimpin tidak hanya dilayani, tetapi juga melayani. Jadi, pemimpin tidak hanya menyuruh-nyuruh, tetapi juga harus melayani para anggotanya. Seorang pemimpin mampu memberi energi positif karena setiap pemimpin punya energi yang semangat. Jadi, kalau semisal dari pemimpinnya saja sudah lemah, maka jangan anggap anggotanya akan lebih semangat. Jadi, seorang pemimpin itu harus lebih semangat daripada anggotanya, supaya anggota juga ikut semangat untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian yang keenam, seorang pemimpin harus mampu mencapai bawahannya. Seorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan tugasnya antara tugasnya sendiri, tugas pribadi maupun tugas dari perusahaan. Melihat kehidupan sebagai tantangan yang berarti kemampuan untuk menikmati hidup dengan segala konsekuensinya. Seorang pemimpin harus bersinergi dengan atasan, bawahan, dan rekan kerjanya. Seorang pemimpin mampu mengatasi kelemahan diri yang mereka miliki, orang lain tidak mengetahui bahwa dirinya lemah. Jadi, yang sesuai dengan pengalaman saya pribadi, jadilah seorang pemimpin yang baik. Baik di sini maksudnya tidak membawa urusan pribadinya kepada anggotanya. Jadi, kalau semisal memang ada masalah dari urusan pribadinya, alangkah baiknya tidak dibawa kepada suatu organisasinya. Kemudian, latihan mengembangkan diri sendiri dengan melakukan beberapa proses seperti pemahaman materi, memperluas materi melalui belajar, mengajarkan materi kepada orang lain, mengaplikasikan prinsip-prinsip yang ia ketahui, memonitoring hasil, merefleksikan kepada hasil, kemudian menambah pengetahuan yang diperlukan, kemudian pemahaman baru karena sesuai dengan zaman sekarang, yaitu teknologi semakin canggih, perkembangan semakin maju, jadilah pemimpin yang selalu mencari hal-hal yang baru dan kembali menjadi diri sendiri. Kendala dalam mencapai kepemimpinan itu yang pertama, kemauan dan keinginan sepihak. Masalah ini sering terjadi. Kemudian yang kedua, kebanggaan dan penolakan. Yang ketiga, ambisi pribadi. Untuk penjelasan selanjutnya, yang keempat, yaitu membahas tentang teori kepemimpinan umum. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang memuat dua hal pokok, yaitu pemimpin sebagai subjek yang dipimpin sebagai objek.
Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun, dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab memiliki tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin. Sehingga seorang pemimpin menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang itu mampu atau mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya. 3 jenis variabel kunci yang relevan untuk memahami efektivitas kepemimpinan menurut Gary Young tahun 2010. Yang pertama ada karakteristik pemimpin, karakteristik pengikut, dan ada karakteristik situasi. Untuk karakteristik pemimpin, ciri motivasi kepribadian nilai, kemudian keyakinan dan optimisme, ada keterampilan dan keahlian, perilaku, integritas dan etika, taktik pengaruh, sifat pengikut. Kemudian karakteristik pengikut, ciri kebutuhan nilai konsep pribadi, keyakinan dan optimisme, keterampilan dan keahlian, sifat dari pimpinannya, kepercayaan kepada pemimpin, komitmen dan upaya tugas, kepuasan terhadap pemimpin dan pekerjaan. Untuk karakteristik situasi, itu terdiri dari jenis unit organisasi, besarnya unit organisasi, posisi kekuasaan dan wewenang, struktur dan kerumitan tugas, kemudian kesaling tergantungan tugas, keadaan lingkungan yang tidak menentu, kemudian ketergantungan eksternal. Sebagian besar teori kepemimpinan lebih menekankan pada suatu kategori tertentu sebagai dasar utama untuk menjelaskan kepemimpinan yang efektif. Kebanyakan teori kepemimpinan yang dikembangkan pada setengah abad terakhir lebih menekankan pada karakteristik pemimpin, dan penekanan itu biasanya diterapkan untuk membatasi fokus hanya pada karakter kepemimpinan, yaitu ciri, perilaku, atau kekuasaan. Yurt menggolongkan teori dan penelitian empiris dalam 5 pendekatan perilaku, yaitu yang pertama ada pendekatan diri, yang kedua ada pendekatan perilaku, yang ketiga ada pendekatan kekuasaan pengaruh, yang keempat ada pendekatan situasional, yang kelima ada pendekatan terpadu. Teori kepemimpinan secara umum itu ada dua, ada deskriptif dan perspektif. Untuk teori deskriptif ini lebih melukiskan hakikat, definisi, arti, atau makna sesuatu. Sedangkan untuk teori perspektif ini memberikan perspeksi, kemudian cara melakukan, model-model melakukan sesuatu. Teori kepemimpinan juga dapat dikelompokkan berdasarkan aspek dari kepemimpinan yang dibahas dalam suatu teori, antara lain. Yang pertama, teori kepemimpinan umum merupakan teori yang membahas tentang kepemimpinan sebagai fenomena komprehensif, mencakup semua aspek kepemimpinan. Yang kedua, teori gaya kepemimpinan merupakan teori yang membahas pola perilaku pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Yang ketiga, teori kekuasaan, yaitu teori yang membahas tentang kekuasaan atau potensi pemimpin dalam mempengaruhi. Yang keempat ada teori kepengikutan, merupakan teori yang membahas tentang tipologi dan karakteristik pengikut dan pelakunya dalam berinteraksi dengan pemimpin. Yang kelima ada teori memotivasi pengikut, merupakan teori yang membahas bagaimana pemimpin memotivasi para pengikutnya. Yang keenam ada teori membuat keputusan, merupakan teori yang membahas tentang bagian pemimpin dalam membuat keputusan. Yang ketujuh ada teori etika pemimpin, merupakan teori yang membahas tentang bagaimana cara yang etis. Pada teori kepemimpinan umum membahas tentang bagaimana pemimpin mempengaruhi para pengikutnya. Sedangkan pada teori gaya kepemimpinan membahas pola perilaku pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Kemudian kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional dianggap sebagai gaya
kepemimpinan transformasional dan gaya kepemimpinan transaksional. Pada teori gaya kepemimpinan merupakan teori yang menyajikan lebih dari satu pola perilaku, sedangkan pada teori kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional masing-masing hanya menyajikan satu pola perilaku. Jadi tidak dapat dikategorikan dalam teori gaya kepemimpinan, melainkan sebagai teori kepemimpinan umum. Teori yang tergolong dalam teori kepemimpinan umum ada teori pemimpin dilahirkan atau dibuat, teori sifat pemimpin, teori perilaku kepemimpinan, teori kontrak sosial pemimpin dan pengikut, teori kepemimpinan transformasional, teori kepemimpinan karismatik, teori kepemimpinan abdi, teori kepemimpinan birokrasi, teori kepemimpinan spiritual, teori kepemimpinan autentik, teori kepemimpinan diri sendiri. Bagian selanjutnya, bagian kelima, di sini saya akan membahas tentang konsep kepemimpinan kewirausahaan. Dari tadi dijelaskan tentang ciri-ciri, kemudian dijelaskan tentang definisi seorang pemimpin itu bagaimana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam kewirausahaan. Karakter pemimpin wirausaha itu ada 3. Yang pertama, tidak sekedar berbicara tetapi juga memberikan contoh yang terbaik kepada anggotanya. Jadi, seorang pemimpin wirausaha itu tidak hanya menimbulkan ide atau gagasan, melainkan juga diterapkan atau dilakukan. Yang kedua, yaitu karakter pemimpin dapat menopang kesuksesan jangka panjang bersama orang lain. Jadi seorang pemimpin ini menjadi pengaruh besar bagi kesuksesan pembisnis. Kemudian yang ketiga, bakat pemimpin dapat berupa bawaan dari lahir, yakni diwariskan melalui gen, tetapi karakter kuat dapat dibentuk, karena hal tersebut merupakan sebuah pilihan. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin dalam berwirausaha itu bisa karena emang bawaannya dari lahir itu emang ditakdirkan menjadi seorang pemimpin, atau bisa jadi karena ia memiliki kegigihan, keuletan, dan rasa ingin tahu yang tinggi sehingga ia mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Fungsi kepemimpinan dalam wirausaha yang pertama itu sebagai perintis, artinya seorang pemimpin adalah penunjuk jalan yang mampu membuka jalan yang rumit sekalipun. Kemudian yang kedua, kepemimpinan itu sebagai penyeimbang, artinya seorang pemimpin dapat membuat kekacauan menjadi selaras yang harmonis serta bijaksana dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi. Yang ketiga, pandai memberdayakan. Artinya, seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk melihat lebih dalam melalui pemikiran yang kuat dan mampu membuat seseorang yang sebelumnya tidak mampu menjadi hebat dan maju. Pemimpin itu sebagai panutan. Artinya, seorang pemimpin selalu memberikan hal yang terlebih dahulu, bukan memerintahkan karyawan untuk melakukan. Implementasi prinsip kepemimpinan. Yang pertama ada motivator ulung, ada pendengar yang baik, yang ketiga rendah hati, kemudian senang memuji, sopan, menghargai orang lain dan tidak sombong, antisipasif dan proaktif, fleksibel, lentur dan pemaaf, visioner dan perencana strategi. Kemudian tenang dalam kondisi apapun, ahli dalam segala bidang, humoris. Kemudian seorang pemimpin itu adalah orang terakhir yang merayakan kesuksesan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.